Sebagaimana kita ketahui Bu ya, di dalam observasi itu pasti ada rubrik penilaian, ada sesuatu yang harus kita pilih juga ya. Yang dalam rubrik penilaian itu ada bagaimana kenyataannya, kemudian bagaimana proses aktif atau tindakan aktif ketika melakukan coaching, kemudian memaksimalkan kompetensi. Nah, dengan Bu Endah ini kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Mungkin dalam proses coaching ini saya ingin mengembangkan kompetensi inti dari coaching. Yang pertama yaitu presence ya, kehadiran penuh. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif ya. Kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Iya begitu. Jadi ketiga-tiganya dikembangkan. Kemudian berikutnya Ibu ya, apa indikator pencapaian dalam melakukan coaching tersebut? Bisa Ibu sampaikan. Baik, mungkin dari proses coaching ini saya ingin mencarikan terhadap coaching saya agar coaching saya itu bisa menemukan solusi yang terbaik, kemudian langkah-langkah konkret yang bisa diterapkan dalam menyelesaikan permasalahan yang coaching saya hadapi. Gitu. Iya, bagus Ibu ya, terima kasih. Kalau begitu silakan nanti saya observasi apa yang Ibu lakukan, dan selama kegiatan saya akan mengobservasi. Baik, terima kasih Pak. Gua ada waktu luang nggak? Ada. Ibu, saya ingin sedikit apa dari Ibu, ada sedikit yang ingin saya ceritakan. Gitu. Apa yang mau Ibu ceritakan hari ini? Ini Ibu ya, saya merasa kurang nyaman dengan keadaan situasi pembelajaran di kelas saya, karena ada beberapa anak yang sering melanggar peraturan yang ada di kelas ketika pembelajaran. Nah, kira-kira pelanggaran apa yang sering siswa Ibu buat? Contohnya ketika saya menerangkan, si anak tuh selalu melamun atau mengganggu temannya yang sedang memperhatikan saya menerangkan. Kemudian juga ada satu anak Ibu ya, yang kesiangannya tuh terus menerus, kadang sehari 2 hari, sedang seminggu itu dia kesiangan terus. Ya Bu ya. Kira-kira siapa saja Bu yang sering melakukan begitu Bu? Kalau yang sering mengganggu temannya di kelas itu si Irwan ya Bu ya, sama yang suka kesiangan namanya si Marco. Gitu. Nah, apakah Ibu sudah mengetahui belum latar belakang dari siswa tersebut? Jadi, maksudnya ilmunya seperti apa? Ya kalau si Irwan tuh memang orang yang tadi aku ya, ayahnya sering kemudian juga sibuk menceritakan mungkin untuk membiayai si anak tersebut. Jadi intinya dia kurang perhatian dari orang tua. Sedangkan kalau Marco tuh orang tuanya ada dua-duanya, tetapi kedua-duanya itu sibuk berjualan di pasar. Jadi ketika subuh sudah tidak ada di rumah ketika anak mau berangkat sekolah. Ya. Nah, mungkin dari hasil identifikasi Ibu terhadap siswa Ibu gitu ya, apakah hanya di pelajaran Ibu saja atau di pelajaran guru lain Bu mereka seperti itu? Kalau saya perhatikan itu ketika saya memberikan pelajaran bahasa Indonesia, mereka kayaknya bukan nggak suka, jadi nggak tahu jenuh apa gimana Bu. Gitu ya. Nah, kira-kira apa yang Ibu rencanakan untuk mengatasi hal tersebut? Saya sudah merencanakan untuk membuat keyakinan kelas. Saya pun sudah menyebut bahwa keyakinan kelas itu akan saya buat dari pendapat semua siswa yang ada di kelas saya itu. Jadi Ibu akan membuat kesepakatan kelas dengan siswa Ibu ya Bu ya.
yang diambil nantinya dari pendapat-pendapat mereka sendiri Bu. Jadi aturan keyakinan kelas dan aturan kesepakatan kelas yang dibuat itu sesuai apa yang mereka ajukan. Betul sekali. Nah, untuk bisa memotivasi siswa ibu, apa yang ibu rencanakan ke depannya dalam pembelajaran supaya mereka lebih fokus, lebih tidak membuat gaduh di kelas gitu. Saya sudah merencanakan akan membuat video pembelajaran Bu. Mungkin dengan model pembelajaran yang beragam atau berbeda, si anak bisa lebih fokus lagi karena kan tidak merasa monoton. Mungkin kalau saya selalu melakukan metode belajar itu aja, mungkin itu pun menjadi faktor si anak tersebut melakukan pelanggaran. Betul sekali, bagus sekali dari ibu ya. Yang pertama ingin melakukan atau membuat kesepakatan kelas, kemudian yang kedua ibu ingin membuat media pembelajaran yang bervariatif ya Bu ya. Nah, kira-kira kapan ibu akan melakukan hal tersebut? Insya Allah saya sudah menyusun ya rencananya. Insya Allah hari Senin saya mulai terapkan. Karena kan biasanya hari Sabtu, Jumat Sabtu itu kan ada kegiatan pengembangan diri, kan diisi dengan kegiatan-kegiatan di luar pembelajaran ya, kayak pramuka yang begitu belum pas untuk diterapkan waktu itu. Jadi insya Allah saya akan menerapkannya ketika nanti hari Senin. Ya, sangat luar biasa sekali ya rencana ibu. Mungkin dari rencana ibu tadi apa yang telah didapat oleh ibu? Saya merasa termotivasi. Motivasinya saya harus termotivasi untuk menyelesaikan apa masalah yang ada di kelas saya itu menjadi tidak terulang kembali dan seterusnya ada lagi. Begitu ya Bu ya. Nah, mungkin setelah kita melakukan diskusi tadi dengan saya, melakukan atau bercurah pendapat dengan saya, apa yang dirasakan oleh ibu saat ini? Alhamdulillah Bu, saya merasakan plong. Tadinya emang udah pingin gimana nih, tapi saya kan kalau langsung kepada kepala sekolah kan tidak berani, belum berani. Ya intinya saya terima kasih kepada ibu karena ibu sudah membantu mencarikan solusi, memberikan jalan untuk saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi sekarang. Mungkin ibu akan melaksanakannya seminggu depan ya Bu ya. Baik Bu, kebetulan sekarang Ya, harus masuk kelas. sama udah habis ya jam istirahatnya. Kita sama-sama masuk kelas kembali ya Bu. Terima kasih ya Bu ya sudah mau curhatan saya, mendengarkan curhatan saya. Jangan bosan-bosan. Sama-sama Ibu. Jika Ibu membutuhkan bantuan saya, sering-sering bercerita mengenai keluh kesah Ibu, silakan saya akan senantiasa memberikan waktu luang untuk Ibu. Terima kasih ya Bu Pak. Yuk kita sama-sama. Selamat Ibu ya sudah melaksanakan observasi. Sebagaimana kita ketahui ada pra-observasi, ada observasi, dan ada pasca observasi. Dan sekarang kita masuk ke tahap pasca observasi. Nah, dari apa yang sudah tadi dilakukan, baik Ibu Yofa ataupun Ibu Enda, kira-kira bagaimana penilaian performa ibu-ibu ini tadi yang melakukan? Saya rasa performa saya tadi sudah memenuhi kompetensi coaching ini Pak. Ya, di mana dalam kompetensi inti ini yang pertama ada present, kemudian yang kedua mendengarkan aktif. Saya senantiasa mendengarkan coaching saya secara aktif. Kemudian saya juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching saya. Kalau dari standar nilai ya, nilai terendah 0 dan nilai tertinggi itu 10. Kira-kira yang sudah ibu-ibu lakukan tadi di angka berapa? Nah mungkin pada sebelum coaching itu saya rasa saya cuma di level 5 Pak ya. Tapi setelah melakukan coaching ini lebih meningkat lagi ke level 7 gitu. Jadi memang belum begitu sempurna, harus ada yang perlu diperbaiki dari kompetensi coaching saya itu Pak. Nah, apa yang membuat ibu menilai tadi sudah diungkapkan oleh ibu ya? Ibu sudah melakukan kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan.
bobot seperti itu. Nah, kemudian boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Ya boleh, silakan Pak. Saya mengamati ibu-ibu ini memang sudah bagus, sudah memenuhi kriteria dari kompetensi yang sudah ada dalam coaching, yaitu tentang kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Sehingga kemitraan ketika melaksanakan coaching itu sangat luar biasa. Ada chemistry antara coaching dan juga coach. Sehingga ketika menyampaikan sesuatu atau menyampaikan curahannya coach itu mengalir seperti apa adanya, masalah-masalah yang ditanggapi oleh ibu seperti itu, menanggapi seperti hanya langsung. Nah, di sana ada proses komunikasi yang luar biasa, komunikasi aktif. Nah, bagaimana pendapat ibu tentang penilaian saya seperti itu? Apakah ibu merasakan seperti itu juga? Nah, pendapat saya itu, saya memang merasa sudah memenuhi kompetensi inti dari coaching ini. Ya, seperti yang tadi sudah dikatakan, bahwa saya sudah menggunakan secara aktif, kemudian berada sepenuh hati dengan perasaan saya, dengan konsentrasi saya, secara fokus berada dalam kegiatan coaching ini. Kemudian saya pula dapat melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu Pak. Oke, ya. Setelah coaching ini, apa yang ibu rencanakan ke depan nanti? Mungkin saya akan memperbaiki proses coaching ini dengan lebih sering berlatih mengenai kompetensi inti dari coaching ini. Kenapa? Karena memang kompetensi inti coaching ini harus dipenuhi dalam proses coaching ini. Nah, dengan mendengarkan penuh, dengan penuh kesadaran, penuh keyakinan, keberadaan kita penuh pada kegiatan coaching dapat membantu coaching itu mengungkapkan perasaan-perasaan yang dihadapi dia gitu. Kemudian saya akan senantiasa memperbaiki mendengarkan aktif saya agar si coaching lebih bisa menemukan solusi-solusi untuk dirinya sendiri. Baik, terima kasih. Ya, tadi ibu sudah mengungkapkan yang jawab bahwa penilaian ibu itu di angka 7. Mudah-mudahan nanti di depannya itu bisa 10 atau bisa sempurna ya pelaksanaan coaching tersebut. Nah, setelah diskusi ini ya, tentu saja itu ada hal-hal yang ingin ditingkatkan oleh ibu dari 7 jadi 10. Kira-kira dalam proses kedepannya seperti apa atau apa yang ingin ditingkatkan oleh ibu sehingga dapat terlihat sempurna dalam pelaksanaan coaching? Mungkin ingin saya tingkatkan dari kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, di mana pertanyaan yang disampaikan itu harus bisa menggali coaching untuk lebih menemukan solusi-solusi yang terbaik gitu Pak untuk dirinya sendiri. Kira-kira kapan ibu akan mulai? Mungkin saya akan mulai memperbaiki proses coaching ini ketika saya akan melakukan coaching ke depannya gitu. Mulai hari ini dan seterusnya saya akan memperbaiki proses coaching ini dengan sering menggali, mengasah kompetensi inti dari coaching tersebut. Satu lagi ibu ya, Bapak pekerjaannya. Ya, kita kan selalu butuh dengan orang lain. Kita butuh berkolaborasi, kita butuh bantuan orang lain. Nah, kira-kira ini siapa yang bisa membantu ibu dalam pelaksanaan coaching sehingga coaching bisa berjalan dengan sempurna? Ya, mungkin yang bisa membantu saya dalam coaching ini tentunya coaching ya Pak ya. Coaching itu bisa saja rekan sejawat saya yang mereka senantiasa ingin bercerita tentang kesan mereka. Bisa saja coaching itu adalah peserta didik yang ingin diasah solusi-solusi untuk dirinya sendiri gitu Pak, demi memperbaiki tujuan pembelajaran yang hendak dicapai bisa bersama. Luar biasa ya, ibu sangat luar biasa. Ibu sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan baik. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada coaching, kepada Ibu Endah ini satu saja.
Eh, apa yang didapat oleh Ibu Endah selaku coach dalam kegiatan coaching tadi? Alhamdulillah ya Bapak ya, setelah saya melakukan coaching bersama coach saya Ibu Yopa, perasaan saya merasa sangat plong ya Pak ya. Karena apa? Karena saya bisa mencurahkan apa yang ada permasalahan di diri saya dengan anak didik saya, sehingga saya permasalahan tersebut bisa saya temukan solusinya, dan solusi tersebut bisa saya pertanggungjawabkan untuk dilaksanakan. Terima kasih Ibu atas waktunya. Ya, sama-sama Pak. Iya,